bener-bener di atasnya capek, pasrah. Makanya kemarin pas upload di YouTube, pada intinya dia sudah mengikhlaskan deh kelihatannya ya. Apa yang kemauan Loli mau, dia sudah mengikhlaskan. Kelanjutannya Sarul gimana kak? Kelanjutannya Sarul kita tunggu saja nanti. Kan dia sudah menjadi tersangka di Polda Jatim. Kita tunggu saja. Kan semua butuh SOP. Kalian juga jangan apa namanya tanya-tanya gimana kapan Sarul dipenjerong, kapan, tunggu aja yang semua kan butuh SOP. Di mana-mana itu ada rulesnya masing-masing. Lah, lagian dapat HP dari mana? Makanya gue juga bingung. Makanya gue juga bingung ya, kok bisa pegang HP dan pesen kendaraan online. Gue juga bingung. Jangan tanya gue. Ya. Gue juga bingung, Shay. Gue juga bingung. Loli sudah tersangka. Kemarin gue lihat postingannya siapa ya? Intinya gini, Loli itu kan sebenarnya sudah menjadi tersangka sebenarnya atas laporannya Kaniki. Tapi dia itu dimasukkan ke rumah aman supaya dia tidak ditahan. Gue lihat postingannya siapa, Yoka atau apa, gue lupa. Ada ordalnya di Sarul di Safe House kak, makanya entah itu ordal, entah itu onderdil, gue nggak tahu. Intinya pertanyaannya adalah kenapa kok bisa kabur dan bisa pegang HP, terus telepon si Rasmin? Kenapa? Kak Yolo, iya benar. Kak Yolo juga posting kan, terus di repost sama si Kak Yoko. Sebenarnya sudah menjadi tersangka loh itu atas laporannya si Kaniki sendiri. Kenapa kak? Kenapa ponnya? Gitu. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kok bisa kabur dan kenapa Loli bisa pegang HP, bisa pesen kendaraan online dan bisa menghubungi si Resmen. Gitu. Ya. Dapat nomor telepon Rasman dari mana? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Jangan tanya gue juga bingung. Gue juga bingung sayang. Ya sayang, gue juga bingung. Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok bisa punya nomor teleponnya Rasman dan bisa kabur. Udah itu aja intinya. Pusing mikir ke makan. Jangan sampai lo pusing jadi kurus. Makan loh, makan. Kata Rasman dapat nomor telepon dari Google. Gini, dapat telepon dari Google ya. Misalkan sudah dicantumkan di Google. Pertanyaannya, kok dia bisa pegang HP? HP dari mana? Sedangkan HP-nya si Laura aja di Kaniki. Udah itu aja. Dan bisa keluar. Kenapa? Karena Loli udah lama di rumah kak. Maksudnya kan Loli sudah lama di rumah kak. Maksudnya itu nomor bukan nomor itu ya. Itu nomor pribadi. Itu nomor langsung ke Rasman, bukan nomor admin, bukan nomor apa kontak person yang emang bukan. Itu nomor pribadi. Nomor pribadi. Ngeri juga, embur. Emang ngeri ya. Emang ngeri. Terus kalian kan kemarin banyak yang gue lihat di beberapa beranda TikTok, banyak yang komen ketika Laura pulang ke rumah ya, kok kenapa nggak dibukain pintu? Nih gue kasih tahu. Itu kenapa tidak, kan si pas Laura itu pulang ke rumah itu yang buka kan adiknya Kaniki, si Lintang. Sedangkan Kaniki itu tidak di rumah. Nah, Laura itu ke rumah, dia itu kan si Lintang telepon si
Kaniki. Nah Kaniki tuh cek CCTV. Otomatis cek CCTV, otomatis kan ketahuan tuh dari pojok dari halaman kan tahu. Nah emang benar itu Laura ke rumah. Tetapi kok bisa ada rekaman yang disebarluaskan oleh si sebelah itu? Kok bisa ada rekaman pas Laura itu ke rumah? Otomatis berarti kan sudah disetting. Ada kamera, ada sengaja direkam yang sengaja direkam ya. Kok bisa? Makanya tidak dibuka pintu dan juga yang punya rumah juga tidak di rumah. Ya, seperti itu. Tidak di rumah. Kenapa harus bawa? Gue nggak tahu deh. Di setting untuk bikin image jelek. Iya makanya. Kenapa harus? Kalian bisa lihat kan kemarin yang apa namanya? Yang rekaman Laura pergi ke rumah Niki, terus ada rekamannya sama si anak durhaka itu yang buang ibunya sendiri, diupload kan di story Instagram. Itu kok bisa ada rekaman itu gitu loh, dan disebarluaskan. Berarti kan udah jelas itu memang sengaja merekam, sengaja untuk menjelekkan image. Gue nggak tahu ya. Ya kan? Gue nggak tahu. Kak, usut tuntas dalangnya siapa? Kalian itu sudah pada tahu kan? Kalian tuh banyak sudah pada tahu dalangnya siapa, membackingnya siapa. Kalian sudah pada tahu. Jadi untuk gue nggak perlu untuk menyebutkan detail siapanya. Nggak perlu. Jadi kalian tuh nggak perlu tanya, Kak siapa dong dalangnya, nggak perlu. Kalian pasti sudah pada tahu, kalian sudah pada paham, kalian bisa bisa menilai. Jadi nggak perlu saya sebutkan siapanya, nggak perlu ya, nggak perlu. Nggak perlu gue. Cinta. Makanya orang yang benar-benar sakit hati tuh emang begitu ya. Dari bilang ada kejutan tanggal 10, kalian bisa menilai. Berarti kalau Loli dulu pulangnya sendiri tanpa direkam, makanya kan rumah Kaniki itu kelihatannya banyak CCTV ya. Itu pantas dicek apakah benar atau tidak, pojok ke pojok benar atau tidak. Ternyata emang begitu, emang niatnya itu emang buat huru hara aja, bukan makin ricu, bukan buat untuk kembali lagi baik lagi, tidak. Karena apa? Karena Laura itu kan masih labil. Jadi mungkin Laura itu kebanyak kasut orang untuk bisa, lo harus begini ya biar rame, lo harus begini ya biar orang percaya sama lo bahwa emak lo tuh jahat gitu ya, seperti itu. Gak usah bahas siapa dalangnya, yang jelas ini anak memang sudah, iya emang susah untuk dibilangin, emang iya. Terus keras kepala, iya. Ya begitulah ya say. Baterai gue tinggal 3%, bentar lagi gue off live. Yang aku heran dan ngenes liatnya mereka ini musuhnya nih. Ya. Kalau orang baik pasti mendamaikan. Iya benar. Jadi gini, sebenarnya kalau masalah ini tidak ada orang yang ikut campur, maksudnya ikut nge-brainwash atau ikut campur ya, ikut menghasut. Sebenarnya masalah udah selesai, nggak bakal segede ini ya kan. Namanya juga ibu dan anak berselisih paham, itu wajar, itu biasa. Makanya menjadi masalah gede, masalah yang lebar, karena ada orang yang emang tidak perlu dan bukan kapasitasnya ikut dalam masalah ini tuh. Itu yang nggak wajar, makanya masalahnya tambah gede ya, begitu.
Gini, terus yang masalah si Laura bilang katanya, gue yang part Laura bilang, kalian tuh wajib bilang sama orang tua atau ngelawan orang tua walaupun kalian itu dilahirkan. Terus kalian itu gue juga nggak bangga dilahirkan sama ibu yang ribut sana sini, kontroversial. Itu moral seorang anak tidak pantas bicara seperti itu ke ibunya sendiri. Walaupun ibumu seperti itu ya, ibumu itu bekerja keras Loli ya, banting tulang, kaki di atas, kepala di bawah. Untuk apa? Untuk anak-anaknya, untuk lu juga, supaya apa? Kedepannya bisa terjamin, bisa sejahtera ya. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu Loli. Tidak pantas seorang anak bilang seperti itu sama orang tua atau sama ibumu sendiri. Mau ibu lu huru hara, mau ibu lu mau cari ribut, mau ibu lu ribut sana sini, ingat Loli, kan Niki itu bisa penjarain salah satu pengacara ya, karena Loli itu dijelek-jelekan di sosial media. Ingat, sebegitunya kan Niki. Jadi untuk si Loli bilang begitu, itu tidak pantas. Itu tidak pantas. Oke? Ada yang ngajarin dia ngomong kayak gitu, embur, mungkin, gue nggak tahu deh. Gue bingung kenapa Laura nggak punya perasaan. Mungkin terlalu banyak hasutan gitu mungkin. Loli tidak pernah merasa kebahagiaan, jadi materi belum tentu bisa. Kebahagiaan nggak tahu ya. Mungkin kalau dibilang merasakan kebahagiaan, seorang Loli, anak Nikita Mirzani, belum merasakan kebahagiaan. Itu impossible sih menurut gue. Udah deh, gue mau off dulu. Berarti gue mau tinggal 1%. Oke, bye. Nanti gue live lagi jam malaman deh, sambil ngecas juga. Bye bye.